Maka nanti di dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu panjang penjelasannya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi waz zawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan istri ini akan bertanggung jawab dan dimintakan pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Apa rakyatnya? Harta suaminya, rumahnya, anak-anaknya, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Sehingga di dalam Islam dibuat ketentuan, tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan seorang yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah tersebut, karena dia bertanggung jawab. Tidak boleh bagi seorang istri membiarkan seorang manusia yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah tersebut. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang istri beliau, Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan. Ketika Ummu Habibah sudah hijrah ke Madinah, Abu Sufyan karena rindu kepada putrinya berangkat ke Madinah. Melihat Rasulullah sudah keluar dari rumah, dia mengendap-endap datang untuk bertemu dengan putrinya. Nah, putrinya ini Ummu Habibah terima ayahnya masuk ke dalam, karena rumah Nabi itu adalah rumah super sangat sederhana, RS pangkat 3. Nah, kalau kita baru ada rumah sangat sederhana, ini rumah super sangat sederhana, ruangan multiguna, tempat hitinan, mano, hitinan, pejubu, hitinan, trimong jame, hitinan. Maka di ruangan tersebut tergelar kasur Rasulullah yang terbuat dari serabut kurma. Karena ada kasur yang terbentang di tempat tersebut, Abu Sufyan berancang-ancang untuk duduk di atasnya. Kagak bersiap punggung untuk duduk di kasurnya. Melihat ayahnya mau duduk di atas kasur Rasulullah, tiba-tiba oleh Ummu Habibah menarik kasur tersebut dan digulung. Terkejut ya kalian. Araghibun anti an abiki ya bunayyah. Apakah engkau juga murka kepada ayahmu wahai anakku? Ummu Habibah dengan tersenyum menjawab, bukan ayah. Tetapi ini adalah kasur Rasulullah dan engkau adalah musuhnya. Saya tidak boleh izinkan ada orang yang dibenci oleh Rasulullah untuk duduk di atas kasurnya. Bahkan Anda masuk ke rumah ini saja sudah salah. Maka jangan berlanjut dengan kesalahan berikutnya. Maka di dalam Islam diajarkan, tidak boleh ada seorang pria yang dibenci oleh seorang suami, lalu oleh istri diizinkan masuk ke rumahnya. Teruk batingkat iyah lagi. Maka yang hebat, naurina mau kawin dengan kau hana setuju ya. Ada seorang wanita dinikahi oleh seorang pria, yang pria suaminya ini tidak disetujui oleh ayahnya. Atas dasar pertimbangan tertentu pernikahan itu sah umpamanya. Tiba-tiba pria ini mendapatkan kemakmuran menjadi kaya. Ayah juga enggak tahu anak kan. Hanya pegah anak eranya pegah pintu pagu pak dia. Nanti kita mau rumah. Bahkan karena suami saya benci kepada anda, maka kan head merumpok leko yang pakai ngayah. Maka ji menyekam pakai ngayah kakak minta leko lain mentah. Ataupun mendoa bagi habismu ya bejak-jak ni. Itu prinsip dasar. Kenapa? Karena seorang wanita bertanggung jawab terhadap harta suaminya. Tidak boleh mengizinkan ada orang yang dibenci oleh suami untuk menikmati fasilitas milik suaminya. Itu bahkan ayah kandung. Apalagi na'udzubillah dalam kehidupan modern sekarang, ada seorang istri yang memfasilitasi pil, dalam bahasa keren sekarang, pria idaman lain dari harta suaminya, selingkuhan. Na'udzubillah. Itu luar biasa dahsyatnya. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana saja. Nah, mungkin ada kawan-kawan lama CLBK berkalinya, cinta lama bersemi kembali. Nah, cewek-cewek jamun bakti pula ajak silaturahmi. Dan suaminya tahunya cewek aja jamun yang merompok kagak bahaya. Kalau suaminya tahu dan membencinya, tidak boleh memfasilitasi kedatangan tamu tersebut dari harta suaminya kecuali dengan izin suami. Itu prinsip dasar dalam agama. Nah, kemudian dilanjutkan, wal khadimu ra'in wa huwa mas'ulun an mali sayyidiha. Seorang pembantu, seorang budak adalah pemimpin, dan dia akan dimintakan tanggung jawab terhadap kepemimpinan. Apa yang ia pimpin? Harta dari majikannya, harta dari pemilik rumahnya. Maka betapa banyak sekarang kasus-kasus yang pembantu mencuri dari harta
dari harta di rumah majikan, bukan hanya harta, bahkan sampai menculik anak, nauzubillah. Bukan penculikan yang marak sekarang karena belum terkonfirmasi. Ada kasus-kasus penculikan yang sudah di pemberitaannya di televisi, ketika majikannya berangkat ke kantor, anak-anaknya kemudian dibawa lari oleh komplotan yang walaupun nanti ditemukan kembali. Tapi sudah terjadi hal-hal demikian. Maka ternyata pembantu pun akan dimintakan tanggung jawab atas penjagaannya terhadap harta majikannya tersebut. Maka itu disebut pengkhianatan. Ketika ada seorang pembantu mencuri dari rumah majikan, pengkhianatan. Ada seorang istri memfasilitasi orang yang dibenci oleh suami dari harta suaminya, itu pengkhianatan. Ada seorang suami yang kemudian mengambil dari harta istrinya, itu juga pengkhianatan. Karena nanti dalam Islam ada ihtiramu milkiyatiz zaujah, ada penghormatan terhadap kepemilikan harta milik istri. Karena yang dibagi itu hanya harta milik suami, bukan harta milik istri. Maka kata Rasulullah, dia di dalam neraka karena dia sudah mengkhianati harta rampasan perang. Ternyata didapati di dalam hartanya itu terdapat 1 lembar baju lapisan luar yang ia curi. Itu yang ketiga yang menyebabkan siksa kubur, pengkhianatan. Mungkin termasuk dalam proses pilkada sekarang ada pencurian yang lain, pengkhianatan suara, model baplungtung. Itu juga termasuk pengkhianatan yang menyebabkan siksa kubur. Karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara-cara yang curang. Yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh disebutkan berbarengan karena dalilnya sama dalam satu hadis. Yang keempat, yang kelima, keenam, dan ketujuh. Al-kizbu, hijrul Quran, az-zina, ar-riba. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, menjauhi Al-Quran. Yang keenam, berzina. Yang ketujuh, riba. Itu juga penyebab siksa kubur. Dalilnya, arallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam anwa'an mimma yu'azzabu bihi ba'dul 'usah. Allah perlihatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beberapa bentuk dari perkara yang menyebabkan pelakunya disiksa. Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Samrah bin Jundub, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, apabila sudah selesai mengerjakan salat, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Bukan ketika salat, setelah selesai salat, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Itu kebiasaan Rasulullah. Begitu selesai salat, balik 180 derajat menghadap para sahabat. Faqala, lalu beliau bertanya, "Man ra'a minkumul lailatar ru'ya?" Siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Tadi malam. Qala, maka beliau lanjutkan, "Fa in ra'a ahadun qassaha." Apabila ada seorang yang bermimpi, ceritakanlah. Fa yaqulu ma syaa Allah, hendaklah ia katakan ma syaa Allah. Fasalana yawman faqala, maka suatu hari beliau bertanya kepada kami dengan ucapannya, "Hal ra'a ahadun minkum ru'ya?" Adakah di antara kalian yang bermimpi? Qulna la. Kami menjawab tidak ada. Qala, Nabi katakan, "Lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani." Tetapi kata Rasulullah, saya tadi malam bermimpi melihat 2 orang pria mendatangi saya. Fa akhadha biyadi, keduanya memegang tangan saya. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, dan kemudian mengeluarkan saya ke tanah suci. Itu di Palestina. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalubun min hadidin. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang pria, yang satunya duduk dan yang satunya berdiri. Di tangannya terdapat sebuah kalubun, semacam senjata, min hadidin, yang terbuat dari besi, pasak yang terbuat dari besi. Yudkhiluhu fi shadqihi hatta yablugha qafahu, yang
ia masukkan pasak tersebut melalui syadqihi, dagunya, sehingga tembus ke tengkuknya. Seorang pria duduk, seorang pria berdiri. Yang pria tersebut memegang sebuah pasak dari besi, ia masukkan melewati dari dagunya sampai tembus ke tengkuk.